Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Pada kompetensi ini, yaitu kompetensi yang ke-8, kita akan membahas tentang perencanaan kegiatan humas. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Perencanaan program humas. 1. Program kehumasan. Menurut Frank C. Flint, perencanaan program kerja public relation terdiri atas semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar antar organisasi dan publiknya yang bertujuan mencapai rasa saling pengertian. 2. Perencanaan kerja. Menurut Suryanto, sebuah organisasi bisa maju dan berkembang jika menerapkan sistem komunikasi yang bersifat jelas dan transparan. Berikutnya adalah 5 elemen dasar yang harus diperhatikan dalam humas. A. Pengumpulan data. Dengan melakukan pencatatan secara kronologis dan sistematika secara terkategori atau fact-finding, data ini bisa berasal dari area publik, baik internal maupun eksternal, seperti peristiwa yang terjadi di kantor, dokumen sejarah, ataupun informasi lisan atau tertulis. Data tersebut juga dapat berasal dari berbagai macam media, seperti koran, majalah, dan internet. Data yang diperlukan adalah data yang penting, aktual, objektif, dan terkait dengan penyusunan program kerja yang akan dilakukan. Semuanya harus diperoleh dengan cepat dan akurat, dibaca untuk diseleksi, kemudian diolah menjadi sumber informasi yang siap untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. B. Analisis data. Proses analisis data ini dilakukan untuk mengetahui dan menindaklanjuti data yang diperoleh dari lapangan dengan menempatkan permasalahan secara proporsional. Langkah selanjutnya adalah menentukan hasil analisis secara tepat dan akurat karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan. C. Strategi dan penentuan media atau sarana. Sebelum menentukan media atau sarana, humas harus mengetahui sasaran publik terlebih dahulu. Kemudian, humas harus mengetahui relasi yang bisa memberatkan dan menghambat. Lalu menentukan prioritas agar sesuai dengan tujuan. Merancang strategi dan menentukan media atau sarana. D. Pelaksanaan. Jika suatu saat menghadapi masalah yang cukup berat, humas memerlukan nasihat, pertimbangan, saran, dan masukan sehingga setiap kegiatan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk menjalankan pelaksanaan program dengan baik, humas harus memperhatikan formula 5W plus 1H. Masih ingat kan ya, itu 5W plus 1H itu apa? Nah, kalian buka kembali video yang sudah kita lihat kemarin ya. E. Evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan atau pada akhir keseluruhan program kegiatan. Kelebihan dan kekurangan dari setiap langkah pelaksanaan perencanaan program atau kerja dapat diketahui dalam evaluasi. Temuan-temuan dalam setiap tahap pelaksanaan harus menjadi catatan penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya dengan tepat. Temuan-temuan tersebut juga dapat meminimalkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Pengalaman yang dirangkum dalam tahapan ini akan menjadi pengetahuan berharga untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Penentuan sumber informasi merupakan langkah awal dalam pengambilan keputusan saat membuat sebuah perencanaan kerja. Langkah-langkah analisis informasi sampai dengan membuat suatu keputusan yaitu sebagai berikut. A. Mengumpulkan data, yaitu proses penganalisis informasi.
B. Mempertimbangkan dengan berbagai alasan, yaitu menganalisis peraturan dengan memperhatikan segala argumentasi. C. Menentukan suatu keputusan, yaitu sebagai alternatif. D. Melaksanakan aksi sesuai dengan fungsi humas. E. Memperhatikan semua faktor karena pada saat melakukan proses semua hal berkaitan. Perencanaan kerja humas meliputi berbagai unsur dan analisis, yaitu A. Tujuan organisasi, B. Situasi, C. Kondisi, D. Harapan, E. Finansial atau keuangan. Semua elemen dan analisis tersebut diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut. A. Mengintegrasikan unsur-unsur atau tujuan humas bagi perkembangan organisasi. B. Merencanakan bahwa humas harus sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. C. Menyajikan presentasi mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Situasi atau kondisi yang terjadi pada saat ini. 2. Perkembangan yang ada. 3. Sumber daya manusia dengan seluruh permasalahannya. 4. Perencanaan. 5. Keinginan atau harapan. 6. Masalah yang dihadapi. 7. Evaluasi atau hasil. Seorang humas harus mampu menjawab pertanyaan di bawah ini dengan penuh tanggung jawab sebelum membuat rencana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: apa yang kita inginkan? B. Apa yang kita perbuat? C. Mengapa perlu dibuat? D. Untuk apa atau untuk siapa itu dibuat? E. Bagaimana pelaksanaannya? F. Kapan dilaksanakan? G. Apa tujuannya? Supaya perencanaan kegiatan mempunyai arti dan tujuan organisasi, maka seorang humas perlu memperhatikan A. Apa yang harus disampaikan tentang perencanaan kegiatan demi mengemban misi organisasi. B. Apa yang harus disampaikan kepada publik eksternal. C. Apa yang hendak disampaikan kepada publik eksternal sehubungan dengan rencana tersebut. D. Apakah rencana tersebut merupakan sesuatu yang baru atau merupakan pembaharuan, peningkatan, perbaikan, dan sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan seorang humas saat menjalankan program kerjanya adalah A. Perencanaan yang dipengaruhi oleh kelompok publik. B. Pemilihan media yang tepat. C. Kepekaan organisasi terhadap masalah pokok. D. Pengolahan masalah pokok harus diatasi dengan cepat. E. Perasaan menstimulasi perencanaan. Sedangkan hal-hal untuk membangun sistem dan kinerja suatu program yang efektif harus dipertimbangkan. A. Menganalisis masalah secara objektif, transparan, jujur, dan benar. B. Memperhatikan tujuan organisasi yang telah ditentukan. C. Memperhatikan fungsi humas. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam humas. A. Mengumpulkan informasi, data, isu, ide, kritik, dan sebagainya. B. Mempertimbangkan serta menganalisis inventarisasi, prioritas, dan peraturan yang diterima atau tidak. C. Mengidentifikasi pendapat, fakta, argumentasi, dan alternatif. D. Membandingkan pendapat antara bagian masyarakat dan organisasi. E. Mengevaluasi setiap langkah dan keseluruhan. Menurut Peirce and Robinson dalam Kasali 1994, pengembangan langkah-langkah strategik manajemen seperti yang dijelaskan adalah sebagai berikut. A. Menentukan misi perusahaan, termasuk di dalamnya adalah pernyataan umum mengenai maksud pendirian atau purpose, filosofi, dan sasaran atau goals. B. Mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi internal perusahaan
dan kemampuan yang dimiliki. C. Memberikan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dari segi semangat, kompetitif maupun secara umum. D. Menganalisis peluang yang tersedia dari lingkungan yang melahirkan pilihan-pilihan. E. Mengidentifikasi atas pilihan yang dikehendaki dan tidak dapat digenapkan untuk memenuhi tuntutan atau misi perusahaan. F. Memiliki strategi atau objektif jangka panjang serta garis besar strategi yang dibutuhkan untuk mencapai objektivitas tersebut. G. Mengembangkan objektif tahunan dan rencana jangka pendek yang selaras dengan objektif jangka panjang dan garis besar strategi. H. Mengimplementasikan hasil dari hal-hal di atas dengan menggunakan sumber yang tercantum pada budget atau anggaran dan menyelaraskan rencana tersebut dengan sumber daya manusia, struktur, teknologi, dan sistem balas jasa yang memungkinkan. I. Mengevaluasi hal-hal yang telah dicapai dalam setiap periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melengkapi kontrol dan sebagai input bagi pengambilan keputusan di masa depan. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian baca kembali PPT-nya. Kemudian jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.